علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيلا ولا سبيلا. أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه الغاية ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما هللناه وسبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله كلنا الصحابة الكرامة والتابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وانسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من نفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka baca surah Yasin, membaca tahlil, silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi ulun memohon keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk membacakan surah Al-Fatihah satu kali lagi, yang mana mudah-mudahan acil ulun yang saat ini dirawat di rumah sakit di Kandangan, Kalimantan Selatan atas nama Hajjah Murniati binti Haji Kurdi, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang terbaik untuk beliau. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam perut. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk, baik berupa makanan ataupun minuman, maka itu menyebabkan puasa kita menjadi batal. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Kalau disengaja, batal. Yang kedua, muntah-muntah dengan sengaja. Kalau tidak disengaja, tidak batal. Misalnya orang naik kendaraan, muntah di jalan, mabuk jalan, mabuk laut, atau mabuk darat, muntah tidak apa-apa. Yang di sini dimaksud dengan muntah tuh menyengaja mengorek-ngorek apa yang ada di tenggorokan supaya muntah. Nah, itu namanya sengaja. Kalau tidak bersengaja tidak apa-apa. Misalnya kayak muridan, biasanya supir-supir itu kalau dia nyetir sendiri tahan dia. Tapi kalau orang yang lain yang nyetirkan bisa muntah. Pak RT lah. Kalau sidin nyetir kada muntah. Tapi kalau ada orang yang lain yang nyetir boleh jadi muntah. Nah, karena mungkin supirannya kurang bagus. Jorong Banjar bakujat-kujat. Nah, pahamlah muridan bakujat-kujat. Nah, itu tidak disengaja. Tidak apa-apa kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Yang ketiga yang membatalkan puasa, keluar mani. Nah, dengan tangannya atau tangan istrinya. Unani tahu unani lah. Mau gitu tahu? Bisakah? Onani itu untuk laki-laki lah. Kalau masturbasi untuk perempuan. Bahasa ngetrennya, bahasa Inggrisnya mengucok. Tuh. Atau boleh jadi bukan dengan tangan dia, tapi dengan tangan istrinya aja batal, apalagi tangan istri orang. Tempiling orang bener lagi. Nah, jadilah yang keempat yang membatalkan puasa, bersetubuh dengan istri dengan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan membatalkan berhubungan suami istri, batal puasanya. Bahkan berhubungan suami istri di waktu siang, kafaratnya luar biasa. Puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak bisa berarti apa? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau zaman dulu, kalau orang yang berhubungan suami istri di bulan puasa dengan sengaja di siang hari, maka kafaratnya adalah pertama memerdekakan budak dulu. Kalau tidak ada budak, tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga memberi makan 60 orang miskin. Cuma masalahnya zaman sekarang beda dengan zaman Nabi. Kenapa? Kalau zaman sekarang mungkin boleh jadi ada yang berhubungan, tapi pura-pura kada tahu dihukum. Nah, kalau di zaman Nabi itu dulu ada sahabat datang, ya Rasul, celaka saya ya Rasul, celaka.
celaka ya Rasul. Ya Rasul, kenapa saya ya Rasul berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan? Mengaku datang kepada Rasul, ya Rasul, ikam bayar kafarat memerdekakan budak. Nggak ada duit ya sudah aja Nabi, kalau nggak ada duit ikam kasih makan 60 orang miskin, ya kan? Nggak ada juga oleh karena itu kata Nabi, kalau apa istilahnya puasa 2 bulan nggak bisa, nggak sanggup apalagi di Arab panas. Nabi gini aja sudah ikam kasih orang miskin 60, makannya aja duit aja pas-pasan. Kalau kayak itu aja Nabi nih bawa duit lah, kasih ke orang miskin sana. Kalau orang miskin itu ulun bang ya Pak Rasul, ya sudah ambil ikam dah. Tapi yang perlu menjadi pembicaraan kita di sini, beliau lah datang kepada Rasul mengaku itu yang mungkin wallahu alam bisawab, jarang ada orang mau mengakui. Itu aja dah. Mana ada apa istilahnya maling mengaku adalah. Nah ada kayak muridan nih misalnya gagah ya Allah, tampan tebar pesona sana sini, umbar sana sini, sayang karena pas muridan kawin kan lalu ini berkisah dan kekawanannya itu dulu tuh jangan sayang lona kok sampaikannya kan muridan, mana ada aja muridan. Artinya mungkinlah muridan mengaku lah, ada mungkin nggak ada ingat mana ada. itu kan kisahnya dalam waktu itu kadang mungkin mau mengaku. Kenapa kadang mungkin mau mengaku? Kebanyakan nanti bunguli ya lah. Nah itu. Nah jadi tadi ada empat paling tidak jangan sampai melakukan hal-hal tersebut sehingga dapat membatalkan puasa kita. Kemudian ada lagi perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, pahalanya batal. Ada. Pahalanya tidak ada dengan ijma ulama lagi. Pertama apa? Yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah berdusta. Makin bulan puasa makin obral barang murah ya. Ayo siapa mau jual modal ya. Soalnya kada. Yalah. Kayak orang Arab bertulisannya murah barang bagus ya. Dijamin tidak luntur ya. Dijamin tidak luntur kan. Pas nukar bawa bulik luntur. Ngomel yang beli datang protes. Nih? Ujapian dijamin tidak luntur ya kan. Uji orang Arab, kami ini dari Arab. Coba baca mulai sebelah kanan. Luntur tidak dijamin. Mau orang Arab nih. Kan dijamin tidak luntur aja. Ujanya baca mulai kanan. Baca mulai kanan apa? Luntur tidak dijamin. Itu namanya mahalabio lah. Oh di sini pukul orang benar. Jadi jangan sampai bulan puasa itu berdusta. Makanya lebih baik ada hal-hal yang kadang-kadang di bulan puasa itu perlu juga kita lakukan. Apa guring. Lebih baik kita tidur guring daripada berdusta. Itu aja dah. Ya kawan, kenapa malam tadi ke makan sahur?
Jasaikong ayam mau nanti higa panas ayalah lalu ya berdusta kemang apa aja gulai padahal kadang makan gulai cuma karena terpancing pamandiran kawan lalu boleh jadi berdusta berdusta nya hendak baagakan wajah kawan alhamdulillah nulis status hari ini bisa membaca 2 juz membalas di bawah ya kan alhamdulillah aku 3 juz ya Allah nang pertama bujur aja nang kedua berdusta nang ketiga ini bujur juga alhamdulillah ya pian 2 juz pian 3 juz ulun alhamdulillah malam tadi minum juz kada berdustanya selamat lah mana bagusnya nang jujur minum jus daripada bapak dah 3 jus tapi berdusta berdusta pian ini hati-hati bulan puasa kadang banyak berdusta kalau dusta nang kedua lagi menggibah apalagi menggibah itu menyebut kejelekan orang lain tidak di mukanya tapi di muka orang lain lagi mengisahkan si anu tuh tahulah ya bayang tarawih 8-nya bulik orangnya kadeda bang padahal mau 8 kah mau 36 kah mau 40 urusan orang kenapa kita menggaduh paling gampang dah boleh jadi sidin bulik sakit parut kah boleh jadi sidin bulik mangantuk boleh jadi sidin bulik lapar nyamannya kenapa kita menyembete Pak Haris itu juga ketua masjid ya 8 bulik Pak digawi di rumah ya mengisahkan lawan yang lain kada lawan sidin bang itu namanya ghibah bila ghibah dilakukan pahala puasa batal tadinya kada dapat dah yalah batal demi hukum kada dapat sudah kan sayang nah 2 sudah jadi berdusta menghilangkan pahala puasa menggibah menghilangkan pahala puasa nang ketiga saling memaki nah hati-hati jadi biasanya bulan puasa itu bisa sambetan saling memaki macam-macam ini hati-hati jangan sampai kita saling memaki misalnya apa istilahnya kawan memberi wadai makan naik beberapa puasa mapahitnya aja Muhammad mana ada baulah wadai ya aku untung baulah biar pahit memakan haikam antu saling memaki namanya kan makanya bila ada orang mau unjuki apakah karena bila hendak makan ada dosa nya makan tuh paling gampang dah menyicipi pertama gin tahu dah bila pindah lain dah amat jangan jual seorang pindah ada nyaman jar wadai sidin tuh ada nyaman 2 piring habis itu ulun muar bener orang kayak ini nyaman lalu aja nyaman di sana nyaman di situ aja pada orang sidin tapi habis 2 piring nah jadi memaki-maki jangan saling memaki jangan biasanya bulan puasa tuh kayak itu bisa saling bahasa sambatan orang Banjar saling memaki sehingga otak tuh kada normal lagi ini bila sudah bersambatan ada bagus lagi dah nah apa ujian Nabi man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan yang sifatnya menipu maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makanannya dan minumannya buat apa puasa mun menyembati orang buat apa puasa mun berdusta ya Allah mendusta ya Pak
nya kadang-kadang ada juga bang, ada juga nama halabio tuh ada juga bang. Nu kalau semangka aja carikan nah bang yang merah aja. Ya tengah jalan naik motor jatuh semangkanya, pecah di jalan, pecah dibuka putih, berbulik lagi ke sana. Weh, kam tadi bapak dah abang merah kenapa putih? Ya enggak, wajah penjualnya. Nah, jangankan semangka, ikam haja rabah pucat muha, apalagi semangka pucatnya. Itu ada ya kelakuan lah. Ai kita aja rabah sabida pucat kada muha pucat ya tak. Apalagi semangkanya nya. Tabalah dua lagi. Tambah pucat muhanya. Artinya kayaknya aja nah bilainya berdusta, bilainya misalnya menipu, menggibah, memaki, apa urusannya ya Allah. Sia-sia banarai. Maka kan puasa itu dalam bahasa Arab kan istilah imsakun. Imsaknya manahan. Al-imsaku menahan diri. Yang ditahan itu bukan cuma makan dan minum, tapi dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini sama ujulan kayak kita ke masjid Jumat tuh, nah sama tuh lah kayak Jumat misalnya khatib sudah berada di atas mimbar, kita datang inya malaikat itu kalau kita mulai jam berapa tuh bejagaan sudah, mana pintu masjid bejagaan sudah jagaan. Bila sudah khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malaikat tadi dudukan sini semua mendengarkan. Jadi nang di catatan malaikat nang lambat masuk tuh kada lagi. Walaupun secara hukum kita sah, tapi pahalanya wallahu alam bisawab. Ya malaikat catatannya kada ada, kayak apa tutup buku ada orang. Kita masuk. Kau lihat kasih lah. Jangan kan malaikat. Siapa bisa? Pak Haris kan bisa dah. Bisa naik lift. Kalau lift itu aja bila kapasitas timbangannya lebih, tak tutup lah. Dia mau suruhnya keluar kalau kayak itu juga malaikat kayak apa? Kau nak muhamu ada catatannya ini kayak apa? Ini dicatatnya sama itu juga puasa. Bila kita berdusta, bila kita menggibah, memaki, secara hukum benar, betul, sah. Tapi yang jadi masalah itu adalah pahalanya ini nah. Adakah, kadedakah? Wallahu alam bisawab. Itu aja bang masalahnya. Bukan masalah-masalah yang lain lagi. Ada masalah yang lain. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ujar ulama pahalanya ini nah. Pahalanya ini jangan sampai kadeda sama sekali. Nah itu rugi kita, rugi kalau puasa pahalanya kadeda. Maka ujian Nabi lagi rabbas saimin laisa lahu min siyamihi illa dzama. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus sebenarnya. Nah, ayo bayangkan kadeda dapat apa haus benar, haus lapar tapi upah kadeda kon lah. Nah, kayak anak contohkan ulun contohkan kayak muridan narik maksim lah. Lalu uji penumpang kadeda bayarannya kayak apa, kecewa kada? Kecewa padahal sudah membawa ke sana kemari sudah sesuai perjanjian, tapi ujiannya ada syarat rukun yang kada terpenuhi. Nah, kayak itu juga seperti itu. Ada lagi hadis Nabi laisa siyam minat ta'am wasyarab innamas siyam minan lagwi rafas. Tiadalah berpuasa itu menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor. Jadi berpuasa itu kata Nabi bukan sekadar tidak makan, bukan sekadar tidak minum, tetapi juga menahan perkataan nang kada berguna. Sebab kadang-kadang kenapa disampaikan oleh Nabi, biasanya orang tuh bila perutnya lapar,
kada kawata salah sedikit panyarikan. Nah, kan puasa itu lapar tuh, dah lapar, haus, hendak guring diganggu, lalu nah memaki-maki orang. Maka memaki ini kada sembarangan, sembuhan nama binatang keluar. Ya kan nyempeti orang, anjing, babi, macam-macam ya. Itu namanya memaki orang. Nah itu paling kada ini pelajaran bagi kita lah. Artinya istilah orang sekolah, tau lah istilah orang sekolah, bocorannya sudah dipadahkan Nabi. Tinggal kita lagi maukah kadakah kakanakan sekolah SD, SMP, SMA itu bocorannya kada tahunya. Kita ini sudah tahu dah bocoran dari Nabi bagaimana supaya pahala kita kada hilang, supaya puasa kita sah, ada catatannya. Tinggal kita haja lagi hakun manggawi ataukah kada. Jadi disebutkan di sini, sebagian ulama mengatakan puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum. Jadi paling ringan puasa itu kada makan, kada minum, itu paling ringan deh. Yalah, kakanakan kan bisa. Kakanakan 10 tahun tuh puasaan lah. Puasaan kadang-kadang kelas 2 SD kan puasa. Apa bedanya kita ulun kakanakan? Kalau tidak sekadar kalau sekadar tidak makan tidak minum, banyaknya orang di jalan itu nah. Nang kadang makan 2 hari. Lebih hebat daripada kita lagi. Ada yang kadang makan 3 hari. Ayo bayangkan, makanya aja ulama kalau sekadar meninggalkan makan minum itu paling bawah tingkatan orang nang puasa. Standarnya jauh di bawah. Nah, ya kita tuh apa? Ya naik motor tuh kelas bebek aja itu. Ya ke betinju tuh kelas apa? Hah? Apa? Amat deh kelas ringan gak kelas bulu kah? Ya, apa deh? Nah itu coba itu bayangan biasa aja. Coba nih Mike Tyson keluar, ya Allah. Bayangkan kita. Pian cuma maaf lah nih sederhana aja. Kalau nang kelas-kelas ringan itu, boleh lah. Kelas-kelas ringan itu nah, biar kayak apa aja promosinya, ada banyak orang nonton. Coba kalau sekolah kelas Mike Tyson pian, orang berani bayar tiket mati-matian, padahal samanit KO musuh. Itu urusan dunia atau urusan dunia. Apalagi ini nih. Kalau sekadar kada makan kada minum biasa aja. Banyaknya orang yang miskin kada makan. Kalau kita maaf aja, siang tidak makan tidak minum, berbuka masih nyaman makanan, masih ada nasi, masih ada lauk, masih ada yang diminum, masih ada sayur. Pertanyaannya orang-orang di luar itu bang, banyaknya yang kada dimakan, lebih hebat buahnya. Nah jadi oleh sebab itu uji ulama apabila berpuasa selain tidak makan, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Jadi ini biasanya kayak ini. Ini bila mata tuh aman lah, telinga tuh aman, biasanya mulut kadang-kadang. Itu dulu. Bila telinga tuh aman, mata tuh aman, insya Allah mulut tuh aman juga. Nah jadi masalah itu kalau mata bermasalah. Ya ini subuhan buka HP deh. Ya Allah, lalu Pak Haris memposting subuh di Masjid Darul Muhajirin. Kali balas saya oleh muridan gaya bujur intunya. Itu ini akibat mata. Ya kalau mata kada apa kada jadi masalah. Atau telinga. Mendengarkan siapa? Mendengarkan pandiran kawan sehingga kita menyambati orang. Nah itu bayangkan. Jadi dulu ulun ingatlah perkataan siapa ya? Lupa ulun perkataan siapa ini. Pokoknya ada kata-kata hikmah. Perbuatan paling bodoh, perbuatan paling bungol ya sidin adalah ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita benci kepada orang lain yang disebabkan oleh pembicaraan orang lain kepada kita.
Kita misalnya lah nih contoh, ulun mengisahkan Parano, nih Paranonya nggak ada, ulun kisahkan Parano nih di hadapan muridan, lalu muridan ini karena akibat kisah ulun, cerita ulun, lalu muridan benci dengan Parano. Itu ujar ulama perbuatan paling bungul deh. Kenapa? Ayo rugi, kenapa membenci ini tanpa mengetahui kepada yang bersangkutan, hanya diakibatkan oleh pandiran ulun aja. Mestinya cek dulu, bujurkah, kadakah. Nah, jangan hanya satu pamandiran aja. Nah, oleh sebab itu, bila mata terjaga, telinga terjaga, insya Allah ini terjaga juga tuh. Nah, kemudian apa lagi? Jangan sampai lidah itu berbohong. Jangan sampai menjalankan perkara yang diharamkan. Jangan sampai lidah tadi menyakiti hati orang lain atau hati tetangga. Jangan. Nyana namanya beda tangga itu kan lewat itu kan. Kadang-kadang bisa rasambati itu mana itu aja lewat aja. Apa itu aja parfumnya pina menyengat panar ini. Nah, itu orang mau lewat urusan orang berparfum bagus urusan orang, apa hubungannya lawan kita? Jangan sampai nang mabok seorang, salah siapa? Nah, itu. Ada di dalam hadis itu disebutkan khamsu khisalin yuftirna as-sha'ima wa yanqudna al-wudu'a al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadru bisyahwatin wal yaminul kadhibatu. Nah, 5 macam perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa itu? Nah, kalau di sini disebutkan selain pahala puasa, pahala wudu kan tidak ada lagi, hilang sudah. Pahala wudu kan hilang. Apa itu? Al-kadzibu, berdusta. Orang berdusta itu biar berwudu terus, tidak ada pahalanya. Nah, berdusta biar puasa. Nah, makanya jolon kita tuh makin tuha kalau bisa ibadah itu makin kita tingkatkan kualitasnya. Itu yang penting. Kita tingkatkan bagaimana ya Allah, ulun umur sudah berapa nah? 46 tahun nang kakak ini aja kah? Kakak ini aja muntung ulun, kakak ini aja kah talinga ulun, mata ulun, kadeda kah nang lebih berkualitas lagi. Nah, kita berusaha meningkatkan kayak apa? Tahun ini, hari ini lebih baik. Jangan tapi bapandir nang kada cocok, nang kada bagus. Nah, kalau hendak bagayaan disesuaikan kawan nang bisa bagaya juga. Jangan sampai menggayai kawan nang kada bisa bergaya karena tersinggungnya. Kalau nang bisa bergaya kada apa-apa, mau kayak apa kah biasa aja. Karena gayaan itu, candaan itu kadang-kadang salah satu humor orang alimnya. Nah, ini kami bergayaan tapi kada sampai masuk ke hati. Nah, jadi dijaga diri daripada berdusta, satu aja Nabi. Yang kedua wal ghibatu, ghibah lagi jaga. Yang ketiga apalagi wan namimah. Nah, wan namimah itu apa? Mengadu domba. Nah, ini adalah fitnah. Jadi jangan sampai kita mengadu domba orang. Kadang-kadang orang itu asalnya baik, kita nggak mau adu domba. Apa contohnya? Contoh. Nah, kita bakawan lawan lakinya, lawan bininya bakawan. Lalu kita padahan bininya tuh laki ikam dolah kisahnya begawi. Padahal tahu binian ninya. Nah, iya kacau nih. Orang yang asalnya damai bisa bakalah yalah. Kenapa? Karena gini lah. Ini bibinian. Ini pian harus paham sifat bibinian. Bibinian itu dia dapat menyembunyikan cintanya kepada seseorang meskipun selama 40 tahun. Bibinian itu kalau mencintai siapakah? Kada kelihatan. Bisa dia sembunyikan meskipun sampai 40 tahun bisa disembunyikan.
Tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya kepada perempuan lain. Kada bisanya. Kalau cintanya bisa menyembunyikan, tapi kalau cemburu, apalagi bakisah, Pak Haris itu tolak, wah bini situ langsung ada. Karena perempuan itu tidak bisa menyembunyikan sifat cemburu, kada bisa. Ada mamanya kah di belakang? Kalau sayang bibinian bisa kada bawa? Kalau cintanya kada bawa? Bisa dia sembunyi. Kalau cemburu dah harapan dah. Nyata dah. Kelihatan dari sikapnya, kelihatan dari ininya yang asalnya baik, tiba-tiba assalamualaikum, Pak Haris datang. Ada mahiran nih. Nah ini itu tuh. Nang asalnya bagus, kenapa tidur menghadap ke dinding? Nih itu tuh. Itu cemburu tuh. Itu laki-laki harus paham itu. Bila kada paham bahaya itu. Nya kada kawa bibinian cemburu tuh kada kawanya. Makanya di rumah itu bahaya bila hati perempuan kacau semuaan. Lihat ya, bila bibinian tuh cemburu di rumah, pertama rumah kada bersih. Nah kedua soal makan minum tahambur. Anak kada terurus akibat cemburu tadi. Nah itu. Makanya di hadapan bibinian tuh harus memberikan satu uang lebih. Bujur. Ya Allah. Misalnya Anda ke pasar, di catatannya dilihat kadang-kadang bibinian tuh kadang-kadang kayak itu nah. Kadang-kadang nya bepadah bibinian tuh kayak sekecil apapun nya bepadah. Isok jadinya nuka baras 5 kilo. Intalo sepiring. Haruan 2 kilo lah sayur, nah kemudian kepiting 1 kilo jadinya. Itu aja laki-laki yang cerdas kada banyak pandir, unjuki duit 500.000 nyata, senang bananya tuh. Padahal kisahnya mah efek pandir, jadi ini mah efek tuh. Uji baik orang banyak mah efek tuh lah. Apa istilahnya tuh, laki ini paham itu nah. Siapkan duit itu aja. Laki-laki yang baik siapkan duit. Nah, makanya kayak Pak RT tuh, saya yang bini lah. Presiden sampai ke rumahnya amplop-amplopnya setoran nah. Emang kayak gitu, mau kayak apa lagi? Supaya nyaman. Nah jadi tadilah jangan sampai kita mengadu domba orang. Kadang-kadang ada manusia itu yang kada senang melihat orang nyaman. Orang di jabatan tinggi difitnah. Yalah. Orang rumah tangga orang damai difitnah. Orang dagangan orang bagus dipadahkan macam-macam. Itu salah satu adu domba juga. Hati-hati pian. Hati-hati. Apalagi ada orang berkisah tuh kada nyaman makanannya tuh berhentu. Belum, jangan percaya soal kada melihat. Jangan itu kada boleh tuh lah. Melihatlah ikam julon. Kada melihat jangan. Berdosa tuh lah. Nah, berdosa. Jangan. Bila nak makan anak kada dosa berenai. Jangan seorang melihat kada apa kada mengisahkan kalain bolang nak kacau itu. Kemudian apalagi yang membatalkan pahala puasa, wan nadzaru bi syahwatin, melihat perempuan dengan syahwat. Nah, hati-hati bulan puasa lah. Makanya bulan puasa jangan tapi berjalanan. Yang penting-pentingnya aja berjalanan. Bibinian juga bila bulan puasa gincunya jangan terlalu habang. Kasihan lakian. Ini kadang-kadang makin sore makin ya Allah. Lakiannya udah lapar, mata kunang-kunang. Pian lihat aja karena pas Ramadan itu kan engket lah. Jangan juga. Nyala lakian itu serba salah juga bang. Kada melihat ya barang baik juga ya Allah. Mubazir. Jadi jangan juga, artinya kedua belah pihak lah sama-sama pian. Karena laki itu memang kayak gitu. Kelemahan laki-laki itu pian harus paham bahwa kelemahan laki-laki itu di mata itu kada kau didustai. Makanya sebagai seorang istri berdandanlah sebaik mungkin supaya yang indah di mata suami adalah Anda. Nah itu karena laki-laki itu kada kawa matanya tuh matanya. Makanya hati-hati bila ada laki nang katuju di kantor, hati-hati tuh. Bahaya berarti di rumah berantakan.
Yang terakhir wal yaminul kadhibatu. Nah, yang dapat menghilangkan pahala puasa itu bersumpah palsu, janganlah. Biasanya bulan puasa tuh rame penghendak memayuakan barang supaya laku, supaya ini macam-macam laku, obrol ini wallahi demi Allah murah ya Allah. Jual pian aja bang ini ya. Karena tak jual pian aja berdusta terus loh. Hati-hati. Buat apa nangka itu, tapi kada bagus ujung-ujungnya kita kan puasa itu nang hendak kita cari pahalanya dapat. Buat apa kalau pahala kada dapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna fahman. Allahumma salli ikhlas ala bil ilmi wa bi nashri bi ta'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiyal la yaghib tawassal ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa تصلح بها القلوب وتنطلق بها النصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minallah minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh